Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Ria Luciana. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai salah satu pertanyaan dalam ujian sertifikasi konsultan pajak mengenai PPN. Nah, di mana pertanyaan ini adalah pilihan ganda A sampai D. Nah, pertanyaannya begini. Jika PT Indo Keramik Jaya yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang berkedudukan di sebuah kawasan berikat dengan jenis usaha industri keramik membeli barang modal berupa mesin dari PT Mesin Guna Usaha, maka apakah memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau tidak dikenakan PPN. Nah, untuk jawaban atas pertanyaan ini yang mendekati adalah memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Dasar atas jawaban ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak strategis yang dibebaskan PPN yang dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020. Mengenai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020 ini sebelumnya sudah saya buatkan YouTube-nya tersendiri dan nanti akan saya sertakan linknya juga. Dan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 ini untuk melaksanakan pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN dan bunyi dari pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN itu sendiri, yaitu pajak terutang yang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk kegiatan impor atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di kawasan berikat dan pemanfaatan jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, sesuai pasal 1 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, yaitu mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN dengan menggunakan surat keterangan bebas PPN. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, sehingga PPN dapat dibebaskan dan memperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN jika dengan menggunakan surat keterangan bebas PPN. Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan ini tidak dapat dikreditkan. Dan apabila PPN atas penyerahan telah dipungut atau dibayar, maka diwajibkan untuk disetorkan ke kas negara. Dan apabila telah disetorkan ke kas negara, dapat dikreditkan sesuai undang-undang pajak atau dapat diminta kembali sesuai undang-undang pajak. Kemudian terhadap barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, apabila dalam 4 tahun sejak saat impor atau perolehan tidak digunakan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka PPN yang telah dibebaskan tersebut wajib dibayarkan. Pembayaran PPN atas PPN yang wajib dibayarkan tersebut dilakukan dalam 1 bulan sejak barang kena pajak dialihkan. Dan bila terlambat melakukan pembayaran ini setelah 1 bulan,
akan dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang Pajak dan tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020. Terima kasih.